Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 334, Pablo dan Salvatore menghadapi masalah. Jordan dan Victoria menjalani malam yang penuh gairah. Lagu, Suffer oleh Charlie Puth, yang digunakan untuk meredakan suasana, diputar terus-menerus sepanjang malam. Pada malam ini, Brett dan Hailey juga tampil mesra di kamar presidensial lainnya di Hotel Intercontinental. Mereka berdua nyaris tidak bisa tidur sama sekali. Secara kebetulan, kedua pasangan itu berlari menemui satu sama lain di dalam lift pada pukul 9 pagi keesokan harinya. Jordan memegang tangan Victoria sementara Hailey melingkarkan lengannya di tangan Brett. Saat melihat Jordan dan Victoria, Hailey tersipu, dan dia buru-buru melepaskan Brett. Terakhir kali dia bertemu Jordan di Hotel Bintang 5 adalah ketika dia dan Tyler tertangkap basah di kamar hotel oleh Jordan. Kali ini, perasaan serupa terjadi, yang membuat Hailey merasa bingung. Namun, Brett tersenyum ramah dan bahkan menyapa Jordan. Jordan, kalian berdua tampaknya kelelahan, dan kalian bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Kalian pasti kelelahan karena tadi malam. Haha. Brett memandangi kaki Victoria dan menyadari lututnya merah dan memar, jelas karena perbuatannya tadi malam. Hailey juga mengenakan rok pendek sehingga Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lututnya, dan ternyata lututnya juga merah dan memar. Karena mereka berdua laki-laki, Brett dan Jordan tentu saja langsung mengerti apa yang terjadi tadi malam. Jordan masih kesal mengetahui bahwa Brett dan Hailey telah menginap di kamar hotel bersama. Meskipun Victoria adalah pacarnya saat ini dan dia tidak lagi mencintai Hailey, bagaimanapun juga, Hailey dan Brett telah mengkhianatinya. Lagi pula, baru kemarin, Hailey berani mengatakan kepada Jordan bahwa dialah orang yang paling mencintainya di dunia. Cinta, kakiku. Kau bilang mencintaiku di pagi hari, lalu menginap di kamar hotel bersama pria lain di malam hari. Seginikah cintamu padaku? Jordan merasa sangat jijik saat mengingat apa yang dikatakan Hailey kemarin. Jordan menatap Hailey dan bertanya, di mana anakku? Hailey tidak berani menatap Jordan. Hah? Jordan mengulangi, aku bertanya padamu, di mana anakku? Hailey berbisik, oh, anak kita ada di Orlando. Ibu saya yang mengurusnya. Jordan berkata dengan marah, Hailey, serius. Anakku masih bayi, dan kau meninggalkannya di Orlando agar kau bisa datang ke sini untuk bertemu dengan kekasihmu. Hailey dengan panik menjelaskan, saya di sini bukan untuk Brett Howard. Saya bahkan tidak tahu dia akan datang ke Houston. Saya di sini untuk menemui Anda. Jordan mendengus dingin. Untuk menemuiku. Kenapa kau berakhir di kamar orang lain? Hailey langsung berkata, itu karena kamu. Kamu kembali bersama Victoria dan kamu tidak menginginkanku. Namun, kamu tidak mengizinkanku menemukan pria lain. Jordan berkata, aku tidak melarangmu untuk bersama pria lain. Kau boleh pergi dengan siapapun yang kau mau, aku tidak peduli, tapi kau adalah ibu yang tidak bertanggung jawab yang hanya peduli dengan kesenanganmu sendiri. Kurasa sebaiknya kau biarkan keluarga Stelle mengambil anakku lebih cepat. Tidak, Jordan, kumohon, jangan bawa anakku pergi. Hailey panik. Pada saat itu, Brett terkekeh dan berkata, Hailey Camden, mengapa kau memohon padanya? Dia sekarang menjadi orang miskin yang asetnya telah dibekukan. Dia tidak dapat menghabiskan 1 sen pun dari uangnya sama sekali. Selain itu, dia sama sekali tidak bisa menghubungi keluarganya dan mereka sudah lama tidak menunjukkan perhatian kepadanya. Keluarga Stelle bahkan tidak berani datang ke AS. Mendengar perkataan Brett, Jordan pun menjadi marah dan membentak, benar, keluarga Howard lah yang mengincarku. Brett mendengus dingin dan berkata, ya, kamilah yang mengincarmu. Jadi apa? Jordan Stelle, kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Kau seharusnya bersyukur karena adikku menyukaimu. Lagi pula, alih-alih memilih adikku, kau malah memilih untuk kembali bersama wanita tua ini, Victoria Clarke. Sudah kubilang, pembekuan asetmu dianggap hukuman ringan. Selanjutnya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari pengemis. Kau ingin mati. Jordan langsung mengayunkan tinjunya ke arah Brett. Jangan. Victoria menarik Jordan kembali karena ada kamera pengawas di sekitar, jadi jika dia memukul Brett, dia pasti akan dijebloskan ke penjara. Di sisi lain, Brett sama sekali tidak gentar. Kau ingin memukulku? Ayo, pukul aku. Aku tidak akan melawanmu hari ini. Lagi pula, aku tidak punya energi untuk melakukan itu. Mantan istrimu bisa bertahan begitu lama sampai-sampai energiku terkuras habis, haha. Melihat Brett dengan bangga memamerkan perselingkuhannya dengan Hailey, Jordan teringat fakta bahwa mereka pernah berbuat salah kepadanya dengan melakukan perzinahan. Mengabaikan fakta bahwa ada kamera di sekitarnya, ia menendang Brett. Wah. Brett ditendang ke pintu lift. Bajingan, beraninya kau memukulku. Sepertinya kau ingin hidup di balik beruang bersama Pablo dan Salvatore seumur hidupmu. Brett berteriak putus asa. Apa katamu?
Jordan merasa ada yang tidak beres saat mendengarnya. Brett terkekeh dan berkata, Jordan Stele, kau hanya bajingan tidak setia yang mengutamakan nafsu di atas segalanya. Yang kau pedulikan hanyalah bersenang-senang dengan wanita tuamu. Itu sebabnya kau melupakan teman-temanmu, ya. Pablo, Salvatore dan kelompok pejuang Asia Tenggara itu semuanya telah ditangkap dan tidak ada satupun dari mereka yang dibebaskan. Itu belum semuanya. Aku beritahu kamu, Pablo dan Salvatore, bawahanmu yang paling berkuasa, akan tetap di penjara selama sisa hidup mereka. Jordan berteriak, omong kosong. Aku tahu betul situasi mereka dan itu tidak seserius itu. Pada saat itu, tim muncul di lift dan berkata kepada Jordan dengan cemas, Tuan Jordan, ada berita buruk. Tiger mengkhianati Tuan Dalton dan Salvatore. Dia menceritakan semua yang telah mereka berdua lakukan kepada polisi. Jordan tidak memiliki kesan mendalam tentang Tiger, dan hanya ingat bahwa ia adalah salah satu bawahan Pablo. Jordan menatap Brett yang merasa puas dan berkata, kau pasti menyuap Tiger, iya. Jordan merasa khawatir. Salvatore tidak melakukan kejahatan serius apapun dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, kejahatan yang dilakukan Pablo selama bertahun-tahun dapat mengakibatkan hukuman penjara bertahun-tahun. Namun, Brett berkata, Pablo dan Salvatore akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Tim berkata, Tiger juga menuduh Dalton dan Salvatore atas banyak kejahatan lainnya, menyalahkan mereka atas beberapa perkelahian antar geng, dan kematian orang-orang yang tidak disengaja akibat kecelakaan lalu lintas dan kebakaran. Tuan Jordan, Tuan Dalton, dan Salvatore mungkin harus dipenjara seumur hidup. Cepat, cari cara untuk menyelamatkan mereka. Jordan sangat marah. Jika mereka berdua hanya akan menerima hukuman yang setimpal atas kesalahan mereka, Jordan masih bisa menerimanya. Namun, Brett malah menyuruh seseorang untuk memfitnah mereka sekarang. Pablo dan Salvatore adalah asisten Jordan yang handal, yang setia kepadanya dan telah melakukan banyak hal untuknya. Tidak mungkin dia bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Jordan menatap Brett dan berkata, beraninya kau menyuruh seseorang mencemarkan nama baik bawahanku. Brett tertawa. Kenapa tidak? Saat kau menangkapku pertama kali, kedua antekmu itu bahkan mencoba membunuhku. Jordan, kau ingin menyelamatkan mereka atau tidak? Baiklah, aku hanya perlu membuat bawahanku mencabut tuduhan terhadapnya dan mengakui bahwa dia telah berbohong, dan bahwa semua bukti itu palsu. Jordan bertanya, apa saja syaratmu? Brett berkata, bukan aku yang memutuskan. Pergilah ke DC dan tanyakan pada kakekku. Beranikah kau melakukan itu atau tidak?